Halo kawan-kawan, berjumpa lagi. Kali ini saya ingin membagikan suatu cara bagaimana menambah kekuatan kita sebenarnya. Dalam berolahraga, dalam membentuk otot, kita juga ikut membentuk sebenarnya kekuatan. Kekuatan itu muncul dari sebenarnya tenaga inti sebenarnya. Ada tenaga inti kita yang bisa kita keluarkan, tapi itu perlu dilatih. Artinya begini kawan-kawan. Ada bermacam-macam bentuk latihan dan dengan tujuan tertentu, dengan tujuan tersendiri. Contoh, kalau pelari maraton yang jauh atau triathlon jauh, berlarinya mengeluarkan tenaga yang jauh, itu cara latihannya berbeda dengan pelari yang mengutamakan kecepatan seperti lari 100, 200 atau 400 meter. Berbeda cara pelatihannya. Pelari jarak jauh dilarang, maksud saya pelari jarak pendek dilarang untuk berlari terlalu lama. Nah, itu biasanya begitu pelatihannya. Lebih diutamakan kekuatan, bagaimana dia strong. Makanya latihan untuk sprinter, pelari jarak pendek 100-200 meter itu dengan cara, ada yang cara dengan angkat beban, angkat besi, dan pokoknya latihan-latihan yang mengutamakan kekuatan, kecepatan, dan bagaimana supaya tenaga itu kontan istilahnya. Kalau dalam istilah mobilnya adalah mobil bensin, turbo, ada turbonya. Tapi kalau pelari jarak jauh, tidak disarankan sebenarnya untuk berlari untuk menambah kekuatan seperti itu. Dia lebih diutamakan untuk ketahanan. Jadi kalau ada juga yang dilatih untuk kecepatan sebenarnya pelari jarak jauh itu, tapi tidak terlalu diutamakan kekuatannya. Dia kemampuan dia untuk berlari selama mungkin dalam kecepatan yang konstan. Nah, di sini juga ada, kalau kita berbinaraga, membentuk badan kita, membentuk otot kita, ada terkadang lupa kita mengutamakan kekuatan. Sama seperti olahraga binaraga, hampir mirip dengan latihan-latihannya dengan angkat besi. Tapi perbedaan jauh antara angkat besi dan berlatih binaraga itu nantinya dalam pembentukan badan kita. Seperti binaraga, pembentukannya itu lebih diutamakan pembentukannya. Kalau angkat besi atau angkat berat, itu lebih diutamakan untuk kekuatan. Jadi perbedaan, kawan-kawan bisa melihat perbedaan bentuk badan antara angkat besi dengan atau angkat beban dengan binaraga. Berbeda sekali, jauh perbedaannya. Tapi fungsinya sama, memang kalau olahraga tentu saja untuk kesehatan. Di sini saya ingin membagikan bagaimana caranya kita meningkatkan power dengan cara latihan binaraga. Dan jadi dalam hal ini ada latihan-latihan tertentu sebenarnya untuk meningkatkan power kita, dan rasanya itu luar biasa kawan-kawan. Tetap juga dengan cara-cara berlatih seperti angkat beban. Di sini akan saya tunjukkan triknya, bagaimana caranya. Dan ini triknya hampir mirip sama dengan orang yang belajar dalam ilmu-ilmu pernapasan tenaga dalam. Sebenarnya bukan tenaga dalam logika fisik biasa saja kawan-kawan. Nggak ada magic, tidak ada. Cuma di sini ada semacam pernafasan yang harus kita atur sedikit. Jadi caranya begini kawan-kawan, nanti saya tunjukkan di sini. Kita sepertinya mengangkat beban, tapi sebelum mengangkat beban ini saya anjurkan kepada kawan-kawan yang udah berolahraga agak cukup lama. Maksud saya jangan yang baru-baru, rasakan betul, boleh aja rasakan badan kita dulu. Karena ini ada efeknya nanti ke jantung. Jantung kalau merasa kurang bagus, lebih bagus olahraga yang sebelum binaraga sebelumnya yang saya tunjukkan. Jadi di sini kawan-kawan, kita misalnya kita memulai angkatan. Di sini saya contohkan angkatan kita misalnya barbel seperti begini, barbel. Oke. Sebelum kita mengangkatnya, kita tarik napas dulu. Kemudian kita tahan, berapa kali angkatan bisa kita tahan, kemudian sekujur badan kita itu dan napas kita, begitu kita tarik seperti ini, tahan, kemudian tahan di bawah pusar itu di atas, di 2 jari atau 3 jari, rasakan di bawah jari itu, tahan, kemudian baru angkat, tahan kawan,
Jadi kita ngangkat 1, 2, sampai berapa kita bisa. Tahan dulu. Nah, baru lepaskan. Kemudian mengangkatnya itu pun pelan-pelan. Misalnya 1. Ini saya contohkan, saya tahan napas, lepaskan, tapi pelan. Kemudian sekujur badan kita itu tegang untuk menahan di perut kita napasnya. Seperti ini kawan-kawan. Tarik. Oke, tahan. Kemudian tegangkan badan kita semuanya. Ini karena saya bicara nggak bisa nahan napas. Tahan, tegangkan badan kita, tahan di perut. Lepaskan. Nah, ulangi lagi. Tapi pelan, ngangkat ini tegang, badan kita tegang semua kawan-kawan. Yang kedua, yang ketiga, biasanya makin lama makin kurang. Jadi triknya sebenarnya kawan-kawan, triknya apapun yang kita lakukan, baik dengan barbel. Dengan barbel bisa aja kita berapa kali repetisi kekuatan kita. Itu adalah sebenarnya perpaduan antara cara-cara pernapasan inti pernapasan yang sering diajarkan dalam ilmu-ilmu pernapasan biasa. Jadi tahan di perut kita, kemudian angkat, kemudian ditegangkan pelan-pelan. Tuh, pelan aja kawan-kawan. Prinsipnya pelan tapi tegang. Pelan tapi tegang. Seperti misalnya dumbbell. Dengan dumbbell pun begitu. Nah, macam juga baik push up, dumbbell sama aja. Misal seperti ini. Tahan. Jadi pelan, tidak tahan lagi, lepaskan, ulangi lagi. Nah, ini kenaikan power kita ini luar biasa kawan-kawan, karena kalau kita lakukan ini ada peningkatan power. Jangankan seminggu, 4 hari, 5 hari aja berturut-turut kita lakukan, terasa itu. Misalnya seperti ini aja kawan-kawan, meremas jari aja, tapi kita tahan napas kita, tarik. Tahan, tapi remas sekuat-kuatnya, tegangkan badan sekuat-kuatnya, setegang-tegangnya. Nah, kalau itu udah berhasil, kita lakukan, ulangi lagi. Saya yakin, dalam setiap hari kawan-kawan lakukan, cukup 30 menit sehari, pagi-pagi, 5 hari, saya jamin kekuatan kawan-kawan akan naik, rasakan. Nah, itu yang bisa saya bagikan, menggabungkan. Sebenarnya ada yang dibilang orang, ilmu pernafasan tenaga dalam, sebenarnya bukan tenaga dalam, tenaga kita juga sebenarnya yang kita coba expose, kita gabungkan dengan cara binaraga yang benar itu kan, tegang badan kita seperti robot, kuatkan badan semua. Nah, kita gabungkan hal itu. Demikian, coba kawan-kawan ya, semoga berhasil. Terima kasih.